Sebuah mobil melaju dengan sedang berjalan di tengah hutan. Suasana sangat gelap dan mencekam. Hanya ada suara hewan yang ada di dalam hutan itu. "Pak, ini kemana lagi jalannya? Saya takut kita nyasar, Pak," ucap sang sopir. "Iya, saya juga tak tahu di mana. Coba tanyakan orang sini," kata Pak Rudi. "Tapi di sini tidak ada perumahan, Pak." "Ya sudah, jalan saja. Siapa tahu di depan ada rumah warga." Kemudian mobil itu melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke arah rumah warga. Dengan laju sedang, sopir pun melajukan mobilnya menuju ke arah perumahan warga. Suara binatang saling bersahutan terdengar di dalam hutan. Beberapa saat kemudian, akhirnya ada sebuah rumah yang terbuat dari bambu berada di tengah hutan. "Itu ada rumah, Din?" "Iya, Pak, kita turun dulu di sini ya." "Ya sudah, sana kamu tanya dulu." "Iya, Pak, Bapak ikut tidak?" "Iya, yo kita bareng tanya ke sana ya." Mereka pun turun dan menghampiri ke rumah yang terbuat dari bambu itu. Terlihat ada seorang lelaki yang tengah duduk dengan menikmati secangkir kopi. "Assalamualaikum, permisi," ucap Pak Rudi dan Udin. "Waalaikumsalam, ada apa ya?" "Mohon maaf, Pak, kami mau tanya rumahnya Mbah Dayat di mana ya?" "Untuk apa kalian pergi ke sana?" "Oh, ada urusan, Pak." "Tuh, rumahnya ada di sana. Masih di sono lagi, pojok hutan." "Oh, makasih ya, Pak. Kalau begitu kami permisi dulu, Pak," ucap Pak Rudi. Namun bapak itu tidak menjawab sepatah kata apapun. Dengan segera, Pak Rudi dan Udin pun pergi ke rumah dukun itu. Mereka melanjutkan kembali perjalanannya di tengah hutan yang gelap gulita, yang hanya disorot dengan menggunakan lampu senter mobil dan diterangi oleh sinar bulan yang terang di langit serta cahaya bintang yang bertaburan. "Bener kan ya, Pak, ini jalannya?" "Ya bener, Din, jalannya kan hanya ada ini saja, satu arah." "Udah, jalan terus saja, Din. Nanti kalau sudah ada rumah di pojok hutan, ya itu katanya rumahnya." Pak Rudi dan Udin pun berjalan melanjutkan perjalanannya. Beberapa saat kemudian mereka melihat sebuah rumah yang terbuat dari bambu berada di pojok hutan. Dengan segera Udin menghentikan mobil itu. Pak Rudi dan Udin pun turun dari dalam mobil. Namun rumah bambu itu terlihat sepi dan tertutup. Keduanya lalu menyambangi rumah itu. "Tok tok, permisi." Sementara Udin melihat ke arah sekitar rumah, ke samping dari balik jendela itu pun tertutup. "Tok tok tok tok." "Sebentar," terdengar jawaban dari balik pintu. Riat. Suara pintu dibuka. "Mau apa kalian datang ke sini?" "Saya ada urusan, Mbah." "Kalau begitu silakan masuk ke dalam. Kita bicarakan saja di dalam." Pak Rudi dan Udin pun langsung masuk ke dalam rumah Mbah Dayat dan duduk di sebuah kursi bambu yang sudah disediakan. "Ceritakan apa maksudmu?" "Saya ingin membuat pacar anak saya yang sekarang itu menderita dan mati, Mbah, karena saya tidak merestui hubungan mereka." Mbah Dayat pun tertawa terbahak-bahak mendengar apa yang dikatakan Pak Rudi. "Itu mudah, tapi maharnya 2 kali lipat dari biasanya." "Baik, Mbah, berapapun akan saya bayar, asalkan laki-laki itu menderita dan perlahan-lahan mati." "Sebelum melakukan ritual, harus ada syarat yang harus dipenuhi." "Apa syaratnya, Mbah?" "Syaratnya foto target, nama, tanggal lahir, nama orang tua." "Tenang, Mbah, sudah saya siapkan semua." Yang kemudian Pak Rudi mengambil syarat itu di dalam tas yang dibawanya. "Ini, Mbah, sudah ada foto, nama, weton, tanggal lahir, dan nama orang tua." Dan saat itu juga Pak Rudi memberikan uang yang berisi di dalam amplop kepada Mbah Dayat. Pak Rudi mendapatkan nama orang tua dan tanggal lahir target itu dari pacar Mila, langsung dengan alasan untuk menentukan hari pernikahan. Padahal itu dilakukan Pak Rudi untuk mengirim guna-guna kepada pacar anaknya.
Badayat pun sudah menyiapkan beberapa sesajen yang ada di dalam ruangan praktek. Sudah ada sesajen dan lain-lain, juga boneka buat nyantet. Di dalam ruangan ritual itu, seperti biasa ya, interiornya serba hitam dan banyak sekali keris yang terpajang di dinding. Ini namanya masih dukun konvensional, bukan dukun yang sekarang ini. Digital bos, sekarang bos, digital, online. Di dalam ruangan itu masih banyak keris-keris yang terpajang di dinding. Kemudian dengan segera Mbah Dayat langsung membakar kemenyan. Asap mulai mengepul di dalam ruangan itu. Mbah Dayat juga sudah menyimpan dan menyiapkan bambu apus dengan kain yang berwarna putih. Bambu itu kemudian diberikan kain putih, lalu dibungkus dengan kain itu dan juga kembang 7 rupa, serta sebuah raja yang dituliskan dengan nama target serta tanggal lahir target. Lalu foto target diikatkan dengan boneka voodoo dengan tali pocong, serta perlahan-lahan diasapkan di atas kemenyan. Saat diasapkan, boneka itu ditusuk-tusuk dengan menggunakan jarum tajam. Mbah Dayat terus membacakan mantra. Mulutnya berkomat kamit. Pak Rudi dan Udin yang melihat ritual itu bergidik ngeri dan merinding. Bulu kuduknya berdiri semua. Tubuhnya gemetaran ketakutan. Tiba-tiba, hembusan angin kencang datang masuk ke dalam ruangan itu. Brak! Suara jendela yang tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Pak Rudi semakin ketakutan melihat jarum ditusuk-tusuk pada foto yang diikat dengan boneka. Beberapa saat kemudian terlihat ada bayangan putih yang sesekali melintas di dalam ruangan itu. Pak Rudi dan Udin tambah bergidik ngeri. Bulu kuduk berdiri semua. Bahkan lampu yang terlihat remang-remang itu seketika padam saat Mbah Dayat merapalkan mantranya. Sehingga ruangan itu terlihat sangat gelap karena tidak ada penerangan. Hanya ada asap kemenyan yang mengepul dari dalam gerabah. Suasana tambah mencekam ketika mereka mendengar ada suara burung gagak tepat di atas rumah. Dan juga suara anjing yang menggonggong keras dari tengah hutan. "Pak, saya takut, Pak," ucap sang driver. "Sama, saya juga takut, Din. Udah, kita diem aja." Selang beberapa saat kemudian akhirnya ritual sudah selesai dilakukan. Terlihat Mbah Dayat mengeluarkan keringat pada keningnya setelah melakukan ritual. Mbah Dayat kemudian memberikan bambu yang sudah dibungkus dengan kain kafan putih, dan di dalamnya sudah ada raja serta kembang setaman. "Bawa bambu itu lalu tanam di depan halaman rumah target. Jangan sampai ada yang melihat." "Baik, Mbah. Lalu bagaimana lagi, Mbah?" "Tanam saja bambu itu di depan rumahnya. Lihat reaksinya setelah bambu itu ditanam." "Kalau begitu kami pamit pulang dulu, Mbah. Terima kasih." Pak Rudi dan Udin pun segera pulang dengan membawa bambu itu. Malam itu juga, sekitar pukul 2 malam mereka pulang melewati tengah hutan. Namun saat di tengah perjalanan tiba-tiba saja Pak Rudi dan Udin mengalami apes. Tiba-tiba saja mobil yang dikendarainya itu mogok di tengah jalan. "Loh, kenapa ini mobilnya, Din?" "Tidak tahu, Pak, tiba-tiba mogok sendiri." "Ya sudah, kamu turun dicek sana." "Iya, Pak." Udin pun segera turun untuk mengecek mesin mobilnya. Pak Rudi yang sudah mulai bosan menunggu di dalam mobil, dia ikut keluar. Hembusan angin kencang datang hingga merasuk ke dalam tubuh mereka. Padahal sudah memakai jaket yang tebal, namun tetap saja tidak dapat mengusir rasa dingin pada tubuhnya. "Gimana, Din? Ada kendala apa?" "Tidak ada apa-apa, Pak. Tapi kenapa bisa mogok ya? Bensinnya masih ada, mesin aman. Aneh ini, Pak." "Duh, gimana dong ini, Den? Malam-malam di tengah hutan lagi." Tiba-tiba saja ada aroma bau busuk yang menyeruak ke dalam hidung yang disertai dengan bau kembang-kembangan. Sayup-sayup terdengar suara wanita yang tertawa, mengikik. Pak Rudi dan Udin pun merinding. Apalagi tepat di depan matanya, mereka melihat ada sosok kuntilanak yang terbang ke atas pohon. Dengan wajah yang hancur berlumuran darah, kedua matanya yang melotot, rambut acak-acakan, dan pakaian putih yang lusuh. "Ah!" teriak mereka berdua. Tubuh mereka gemetaran kaku, tidak bisa berbuat apa-apa. Belum juga sosok wanita itu pergi.
tiba-tiba dari kanan kiri mereka ada 2 sosok pocong menatap tajam ke arah mereka. Baunya sangat busuk sekali, dengan kedua mata melotot, wajah hancur, dan mulut menganga. Sontak Pak Rudi dan Udin yang tidak kuat melihat itu akhirnya pingsan. Singkat cerita, keesokan harinya, Pak Rudi dan Udin pun tersadar. Sorot sinar matahari menyinari ke dalam hutan. "Din, kita ternyata semalam pingsan, Din. Ayo kita pulang cepat." "Iya Pak," jawab Udin singkat. Saat mereka akan pulang, anehnya tiba-tiba saja mesin mobilnya itu bisa dihidupkan kembali. Mereka berdua akhirnya pulang ke rumah dan sampai sekitar pukul 9 pagi. Bambu itu dibawa Pak Rudi dengan kantong plastik agar Mila tidak curiga dan dibawa masuk ke dalam rumah dulu. "Kula nuwun," ucap Pak Rudi, namun tidak ada sahutan dari dalam rumah sepi. "Mbok, Mbok." Dengan segera Mbok Ipeh datang menghampiri Pak Rudi. "Ada apa Pak? Mila mana?" "Mbak Mila sudah berangkat ngajar Pak tadi pagi." "Oh iya ya, saya lupa. Ya sudah, saya mau sarapan. Lapar Mbok." "Baik Pak, saya siapkan dulu." Mbok Ipeh langsung menyiapkan sarapan untuk Pak Rudi. Sembari menunggu sarapan itu matang, Pak Rudi mandi terlebih dahulu karena keringat sudah lengket melekat di tubuhnya, apalagi di selangkangannya. Sementara itu bambu tersebut disimpan terlebih dahulu di dalam kamar Pak Rudi. Beberapa saat kemudian, Pak Rudi sudah selesai mandi. Sarapan pun sudah dihidangkan di meja makan. Dengan segera, Pak Rudi menyantap nasi goreng karena perut sudah terasa keroncongan sekali. Malam harinya, tengah malam sekitar pukul 12, Pak Rudi segera datang ke rumahnya Ari. Malam itu dia diantarkan oleh Udin. Pak Rudi sudah tahu rumahnya Ari yang ada di kota ini, karena Ari tinggal bersama dengan pamannya di kota. Sedangkan orang tuanya ada di kampung. Jadi selama Ari bekerja sebagai guru di kota itu, dia tinggal dengan pamannya. Dengan mengendarai mobil, Pak Rudi dan Udin menuju ke rumah Ari tinggal. Mereka memarkirkan mobil dari jarak jauh dari rumahnya target, yang kemudian Pak Rudi sendiri turun ke lapangan dengan berjalan perlahan-lahan menuju ke halaman rumahnya Ari. Karena Pak Rudi takut ketahuan dengan tetangganya, sembari melihat ke arah sekeliling. Setelah dirasa suasananya sudah aman, Pak Rudi segera mulai menggali tanah yang ada di depan halaman Ari. Setelah galian tanahnya sudah digali, bambu apus yang dibungkus dengan kain putih itu kemudian dimasukkan ke dalam tanah. Lalu, Pak Rudi mengubur kembali dengan tanah supaya keadaannya seperti semula. Setelah semuanya selesai, dengan segera dia perlahan-lahan pulang menuju ke mobil. Singkat cerita, tiba-tiba di atas rumahnya Ari itu ada sebuah bola api dengan cahaya yang terang. Buar! Terdengar suara ledakan yang sangat keras sekali, membuat para tetangga sekitar terbangun dan keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Dan di saat yang bersamaan itu tiba-tiba saja Ari merasakan sakit kepala dan sakit pada perutnya. "Ah, sakit!" teriak Ari. Paman dan tantenya yang mendengar Ari berteriak segera menghampiri Ari ke kamar. "Ari, kamu kenapa?" tanya Tante Tuti. "Sakit, sakit," rintihnya yang diucapkan dari mulut. Kejadian itu terjadi saat pukul 3 dini hari. Setelah Pak Rudi pergi dari rumahnya. "Sabar, Ri, sabar, tenang," ucap Paman Diro. "Aduh Pak, aduh sakit sekali." "Bu, buatkan ramuan dari pelepah pisang untuk mengusir rasa sakitnya," ucap Paman Diro. "Iya Pak," jawab Bibi Tuti. Bibi atau tantenya itu dengan segera pergi ke belakang rumah untuk mengambil pelepah pisang yang kemudian diblender dan dicampur air garam. Setelah semuanya itu sudah selesai, dengan segera Tante Tuti membawa jus pelepah pisang itu ke dalam kamar Ari. "Ini Pak," ucap Tante Tuti memberikan jus itu kepada suaminya. "Bangun dulu Ri, sebentar, ini kamu minum." Perlahan Ari bangun dan meneguk jus dari pelepah pisang itu. Beberapa saat kemudian, rasa sakit yang diderita Ari itu perlahan-lahan sudah menghilang. "Gimana Ri? Apa sudah mendingan?" tanya Paman Diro. Ari pun mengangguk perlahan saat pamannya itu menanyakan. "Ya sudah, kamu istirahat saja dulu Ri." Keesokan harinya,
Mila yang tengah bersiap-siap akan pergi mengajar. Tiba-tiba Pak Rudi menghampiri ke kamarnya. "Mil, ada apa Pak? Bapak semalam dari mana sih?" "Loh, kamu kok tahu kalau Bapak pergi?" "Ya semalam aku dengar bunyi mobil, kebetulan aku kebangun." "Oh iya, Bapak pergi sama Bima Mil," ucapnya berbohong. "Bima? Ngapain malam-malam pergi sama dia Pak?" "Ya kan Bapak mau menanyakan tentang pernikahan kalian Mil." "Aku gak mau ya Pak, aku itu maunya sama Mas Ari." "Mil, kamu itu gak pantas dengan dia. Dia gak sederajat dengan kita. Lebih baik kamu sama Bima. Dia pengusaha sukses, apalagi dia anak teman Bapak." "Pokoknya aku gak mau Pak," jawab Mila naik pitam. Tiba-tiba terdengar ada suara pintu yang diketuk dari luar rumah. Tok 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 tok. "Assalamualaikum." Dengan segera Mila meninggalkan bapaknya dan bergegas pergi keluar. "Waalaikumsalam, iya sebentar," ucapnya dari balik pintu. Lulu, ada apa?" tanya Mila. Lulu adalah anaknya dari pamannya Ari, dan dia masih menjadi anak murid Mila di sekolah. "Om Ari tante, Om Ari sakit." Sakit apa lu?" "Nggak tahu, dari semalam sakit." "Ya sudah, nanti tante Mila datang ke rumah setelah pulang ajar ya." Lulu kalau di rumah manggil Mila dengan sebutan tante, tapi kalau di sekolah dia manggilnya Bu Guru Mila. Mila berprofesi sebagai guru di sebuah sekolah menengah pertama. Di tempat bekerjanya itulah dia bertemu dengan Ari yang sama-sama bekerja sebagai guru di sekolahan itu. Keduanya saling jatuh cinta di sekolahan karena setiap harinya selalu bertemu. Hingga akhirnya saat itu Mila dan Ari saling bertukar nomor HP. Akhirnya keduanya dekat dan menjalin hubungan karena sudah merasa cocok dan nyaman. Mila tidak melihat Ari berasal dari orang yang kaya atau tidak, karena menurutnya dia sudah merasa nyaman. Terkadang juga Mila diantarkan oleh Ari ke rumah di saat Mila tidak membawa kendaraan. Meskipun dengan menggunakan motor butut yang dimiliki Ari, tetapi Mila tidak merasa malu sama sekali. Malah dia sangat senang. "Kamu gak malu Mil, aku anterin pakai motor butut gini?" tanya Ari. "Enggak lah, malu kenapa?" "Ya siapa tahu kamu malu. Kamu kan biasanya naik mobil, sama aku malah naiknya motor butut gini." "Semua sama saja Ri, yang penting itu dapat digunakan dan sampai tujuan." Mendengar ucapan dari Mila membuat Ari semakin percaya diri menjalani hubungan dengannya. Di perjalanan mereka saling bercerita satu sama lain sembari menikmati jalanan dengan hiruk pikuknya kota. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai juga di rumahnya Mila. "Assalamualaikum," ucap Mila dan Ari. "Waalaikumsalam," jawab Pak Rudi yang tengah duduk di ruang tamu. Kemudian Mila dan Ari langsung menjabat tangan Pak Rudi. Saat itu raut wajahnya pada Rudi terlihat tidak suka dengan kedatangan Ari. "Dia siapa Mil?" tanya Pak Rudi. "Ini Ari Pak, dia pacar aku. Dia juga kerjanya satu profesi sama aku." "Mil, kamu kan sudah Bapak jodohkan dengan Bima, anak teman Bapak." "Sudahlah Pak, aku sudah besar. Aku bisa menentukan pilihan sendiri Pak." "Udah Ri, ayo kita ke depan saja," ucap Mila sembari menggandeng tangan Ari. Setelah sampai di teras depan rumah, Ari langsung mengutarakan apa yang dikatakan Bapak Mila tadi. "Mil, Bapak kamu gak suka ya sama aku. Aku juga merasa tidak pantas sama kamu." "Gak usah dengerin Mas, pokoknya aku maunya sama kamu aja," jawab Mila. "Tapi Mil, sudah kamu pulang dulu sana. Makasih ya sudah nganterin aku." "Ya sudah, aku pulang dulu ya Mil." Ari pun dengan segera pergi menggunakan motor bututnya itu. Sedangkan Pak Rudi saat itu tampak sedang mengintip kepergian Ari dari balik gorden jendela dengan tatapan sinis. Meskipun Mila dan Ari tidak direstui oleh bapaknya, tapi mereka masih tetap menjalin hubungan. Namun semenjak saat itu, Ari sudah tidak pernah menemui bapaknya Mila karena tidak diperbolehkan oleh Mila. Ketika Ari mengantarkan Mila, dia hanya mengantar sampai depan gerbang rumah saja. Singkat cerita, suatu hari Bima datang ke rumah dengan membawa mobil yang mewah berkelas. "Assalamualaikum," tok tok, ucap Bima. Pak Rudi yang sudah janjian dengan Bima
Dengan semangat dia membukakan pintu. "Waalaikumsalam Bima, ayo masuk," ucap Pak Rudi dengan ramah. Sementara saat itu Mila sedang berada di ruang makan sedang makan siang. "Bok, siapa itu?" tanya Mila. "Itu Bima, Mbak. Waktu itu pernah kesini saat Mbok sedang ngajar." "Bima? Seriusan, Bok?" "Iya, Mbak." Memang selama ini Mila belum pernah melihat wajahnya Bima. Kebetulan hari itu hari libur Mila mengajar. Yang Mila tahu hanya namanya saja dari Pak Rudi. Tiba-tiba saja Pak Rudi memanggil Mila untuk ke ruang tamu. "Mila, Mil, sini Mil." Dengan segera Mila meninggalkan makanannya di meja dan menghampiri ke ruang tamu. Mil, kenalin, ini Bima, anaknya teman Bapak." Mila saling berkenalan dengan Bima. Namun Mila terlihat cuek padanya. Beberapa saat kemudian, Mbok Ipeh datang membawakan minuman untuk tamu. "Silakan diminum," ucap Mbok Ipeh sembari meletakkan gelas minuman. "Gimana Mil? Tampan dan berwibawa kan Bima ini?" Akan tetapi Mila tidak menjawab apa yang dikatakan oleh bapaknya itu. Dia hanya menundukkan kepalanya. "Maaf, aku masuk ke kamar dulu ya Pak," ucap Mila sembari beranjak pergi. "Loh Mil, kamu itu loh tidak sopan." Tapi Mila tidak menghiraukan apa yang diucapkan Pak Rudi. "Maaf ya Bim, mungkin masih awal, jadi malu-malu." "Iya, nggak apa-apa Pak, saya maklumi kok." "Gimana, kamu suka sama Mila?" "Iya Pak, dia cantik dan sesuai dengan kriteria saya." Pak Rudi pun merasa senang karena perjodohan itu dilakukan oleh dia, agar dia mendapatkan bagian dari perusahaan yang dimiliki bapaknya Bima. Singkat cerita, Bima selalu mengirimkan bunga dan bahkan hadiah untuk Mila. Tapi dia selalu menolak pemberian dari Bima karena dia sangat menghargai perasaannya Ari sebagai kekasihnya. Suatu ketika Bima datang lagi ke rumah menemui Pak Rudi dan menanyakan kepastiannya. "Pak, gimana ini? Sampai kapan seperti ini? Mila selalu menolak saya," ucap Bima. "Kamu sabar ya Bim, nanti Bapak akan usahakan tenang, jangan buru-buru," ucap Pak Rudi. "Iya Pak, tapi sampai kapan? Kalau gini terus saya nggak bisa, mending cari cewek lain yang mau sama saya kan banyak," ujar Bima. "Jangan gitu dong nak Bima, kan kita udah ada kesepakatan sama bapak kamu juga. Pokoknya secepatnya Mila harus mau sama saya ya Pak." "Iya Bim, kalau begitu saya pamit pulang dulu Pak." Sementara saat itu Mila sangat bahagia menjalani hubungan dengan Ari. Ari ini orangnya kalem, penyayang dan soleh. Itu yang membuat Mila jatuh cinta dengan kesederhanaan yang dimiliki Ari. Pak Rudi yang sudah semakin pusing dan bingung bagaimana caranya untuk membujuk Mila agar mau dengan Bima. Dia terus mondar-mandir di taman depan rumah dan terus berpikir cara apa yang harus dilakukan. Gimana ya caranya supaya Mila mau sama Bima? Kalau dia tidak mau, aku bisa jatuh miskin ini, gumam Pak Rudi. Saat itu tiba-tiba saja Mila dan Ari datang pulang dari mengajar. "Iya, aku pulang dulu ya," ucap Ari. "Iya Mas Ari, makasih, hati-hati." Ari memang tidak diperbolehkan oleh Mila untuk menemui bapaknya lagi. Karena kalau sampai menemui bapaknya, pasti nanti Pak Rudi akan menyakiti perasaan Ari dengan ucapan yang dikeluarkannya. "Mila, kamu pulang sama Ari lagi?" "Iya Pak, kan dia pacar aku." "Mila, stop kamu. Nggak usah sama dia lagi. Mendingan sama Bima. Kamu gak kasihan apa? Bima sudah memberikan hadiah sama kamu, tapi malah kamu tidak menerimanya terus." "Udahlah Pak, aku capek, mau mandi dulu." Mila langsung beranjak masuk ke dalam rumah, meninggalkan Pak Rudi yang ada di depan rumah. Sejenak Pak Rudi duduk di kursi taman rumahnya sembari menyeruput kopi buatan Mbok Ipeh. Mbok Ipeh," teriak Pak Rudi. Dengan segera Mbok Ipeh yang ada di dapur menghampiri Pak Rudi. "Iya Pak, ada apa?" "Tolong ambilkan koran, saya mau baca koran." "Baik Pak, tunggu sebentar." Mbok Ipeh masuk ke dalam rumah dan mengambilkan koran yang ada di meja ruang tengah. Beberapa saat kemudian dia datang kembali membawakan koran untuk Pak Rudi. "Ini Pak korannya." "Terima kasih ya Mbok." Pak Rudi ini memang berlangganan koran, jadi tiap pagi dia selalu dikirimi oleh agen koran. Halaman demi halaman koran itu Pak Rudi baca secara detail tentang berita terkini. Namun Pak Rudi tertuju pada suatu halaman yang ada di koran itu, yaitu sebuah iklan mengenai dukun.
Saat itu juga dia menemukan ide untuk menyingkirkan Ari dari kehidupan Mila. Akan tetapi di dalam info koran tersebut ada beberapa syarat yang harus dibawa oleh Pak Rudi. Tapi itu bukan perkara yang susah untuk dilakukan. Singkat cerita, malam harinya saat sedang makan malam bersama, Pak Rudi menanyakan sesuatu kepada Mila. "Mil, kamu memangnya sudah yakin sama Ari?" "Memangnya kenapa, Pak? Kok Bapak tiba-tiba nanya seperti itu?" "Ya enggak apa-apa, Bapak mau tahu saja. Kalau kamu memang serius, Bapak akan merestui hubungan kalian saja." "Hah, Bapak serius?" tanya Mila dengan semangat. "Iya Mil, kamu kan enggak mau sama Bima. Bapak enggak akan maksa jika itu menjadi kebahagiaan kamu." "Makasih ya Pak." "Besok ajak Ari ke sini menemui Bapak untuk menentukan hari pernikahan kalian. Dan dia disuruh membawa nama orang tua serta tanggal lahir dan hari lahirnya. Wetonnya apa?" "Loh, untuk apa Pak?" "Ya untuk perhitungan weton kalian." "Bapak serius ini? Berarti aku mau segera menikah dengan Mas Ari dong Pak?" "Iya Mil." "Ya sudah, nanti aku telepon Ari ya Pak." Perasaan Mila pun sangat bahagia sekali ketika mendengar kabar gembira dari bapaknya. Setelah selesai makan malam, Mila segera masuk ke dalam kamar dan menghubungi Ari. Sementara Ari saat itu sedang duduk di depan teras rumah, mendengar ponselnya berdering. Deret. Dengan segera Ari mengangkat telepon ketika tahu dapat panggilan masuk dari Mila. "Halo Mil, ada apa?" "Ada kabar gembira, Ri." "Kabar gembira apa, Mil?" "Hubungan kita direstui sama bapak aku." "Hah? Kok bisa, Mil?" "Iya, besok kamu disuruh kesini, Ri. Sekalian kamu bawa nama kamu, nama orang tua ya. Lalu sama tanggal lahir. Terus apa ya tadi ya? Hari lahir kamu, weton." "Emang untuk apa, Mil?" "Untuk menentukan hari pernikahan kita. Kamu mau kan? Katanya kamu serius sama aku." Aku malah seneng banget Mil dengernya. "Ya udah kalau gitu aku tulis dulu ya semua itu." Kemudian Ari langsung memutuskan sambungan teleponnya. Keesokan harinya, kebetulan hari ini hari libur Mila dan Ari mengajar. Sekitar pukul 10 pagi, dengan mengendarai motor bututnya, Ari pergi menghampiri ke rumahnya Mila. Sesampainya di rumah, dia memarkirkan motornya itu di depan halaman rumahnya Mila. "Tok tok tok, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Mila yang beranjak keluar dari kamar untuk membukakan pintu. "Ayo masuk Ri, silakan duduk." "Bapak kamu mana, Mil?" "Ada di belakang, aku panggilin dulu ya." Ari pun mengangguk pelan menjawab ucapan dari Mila. Saat itu juga perasaan Ari tidak karuan akan menemui bapak Mila yang kedua kalinya. Sedangkan Mila berjalan ke belakang rumah memanggil bapaknya yang sedang duduk. "Pak, itu Ari udah datang." "Oh iya ya, sebentar ya, nanti bapak kesana." Beberapa saat kemudian Pak Rudi pun datang ke ruang tamu untuk menemui Ari. "Apa kabar, Ri?" "Baik Pak, alhamdulillah." "Oh iya, kamu sudah bawa syaratnya, Ri?" "Sudah Pak ini," ucap Ari yang kemudian memberikan secari kertas bertuliskan nama dan tanggal lahir serta nama orang tuanya. "Bagus Ri, ini nanti bapak akan segera tentukan dan tanyakan weton yang pas untuk kalian menikah kepada orang pinter." "Iya Pak, Bapak sudah merestui hubungan kita?" tanya Ari. "Iya Ri, Bapak ingin melihat Mila bahagia karena Bapak lihat Mila bahagianya sama kamu. Tadi malam Ari udah menghubungi kedua orang tuanya kalau dia akan menikah dengan Mila karena bapaknya Mila sudah akan menentukan hari pernikahannya." Malam itu juga Pak Rudi pergi dengan Udin sopirnya untuk menemui dukun santet. Itulah awal kisah Ari disantet oleh bapaknya Mila. Dan kembali ke masa kini, setelah mendapatkan kabar dari Lulu, Mila saat mengajar jadi tidak fokus. Pikirannya itu selalu memikirkan keadaan calon suaminya itu. Setelah selesai mengajar, dengan segera Mila pergi ke rumahnya Ari. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Mila, ayo masuk, Arinya di kamar." Dengan segera Mila beranjak masuk ke dalam dan menemui Ari. "Ri, kamu kenapa bisa seperti ini?" Terlihat perutnya Ari yang membuncit seperti orang hamil. "Nggak tahu Mil, aku tidak bisa buang air kecil." "Ya sudah, kita pergi ke rumah sakit ya." Namun Ari menjawab dengan menggeleng-gelengkan kepalanya.
kamu sudah menghubungi orang tuamu? Tanya Mila. Belum, Mil. Lah kok belum, kenapa? Aku gak mau mereka cemas dan khawatir. Paman dan tantenya juga tidak diperbolehkan Ari untuk memberitahu kepada kedua orang tuanya. Namun Mila ngeyel akan menghubungi orang tua Ari. Mila meminta nomor HP orang tua Ari kepada Paman Diro. Halo, assalamualaikum Bu, ucap Mila. Waalaikumsalam. Mila, ada apa? Tanya ibunya. Bu, Ari sedang sakit, Bu. Ibu sama bapak kesini ya. Sakit apa? Nggak tahu, Bu, tapi perutnya jadi buncit. Ya sudah, besok bapak ibu segera ke sana. Sebelum Ari mengalami sakit yang dideritanya, di dalam tidurnya dia selalu bermimpi buruk. Ari bermimpi berjalan di sebuah hutan di kegelapan malam tanpa ada siapa-siapa. Hanya terdengar ada suara binatang-binatang buas yang ada di hutan itu. Di dalam hutan itu tiba-tiba saja dia melihat ada sebuah makam keramat yang angker. Ari juga mendengarkan ada suara kunti yang cekikikan. Dia sangat ketakutan dan gemetaran, bulu kuduknya berdiri semua merinding. Dan tiba-tiba saja dia berjalan di antara kuburan tersebut. Ada salah satu galian makam yang sudah digali. Saat itu Ari terkejut saat melihat ada beberapa sosok pocong yang berdiri menatap ke arahnya. Sontak dia berjalan mundur perlahan-lahan. Dan saat itu juga Ari tidak melihat jika ada galian tanah di belakangnya. Ari terjatuh ke dalam galian tanah itu. Dia pun teriak sekencang-kencangnya. Ah! Di saat yang bersamaan itu juga Ari terbangun dengan nafas yang tidak beraturan dan keringat yang membasahi bajunya. Dan saat itu juga Ari langsung merasakan sakit pada kepala dan perutnya. Dan di hari berikutnya, kedua orang tua Ari pun datang untuk menemui Ari. Mila pun sudah ada di sana. Dia menyarankan untuk segera dibawa ke rumah sakit. Pak, Bu, ayo kita bawa Ari ke rumah sakit saja ya. Iya Mil, kita bawa sekarang yuk. Dengan segera Ari dibawa dengan menggunakan mobil Mila ke rumah sakit. Terlihat perut Ari semakin membesar, seperti orang hamil. Bahkan terlihat bintik-bintik kemerahan yang ada di perutnya. Aduh, sakit. Tiba-tiba saja Ari merintih kesakitan pada perutnya. Sabar ya Ari, sebentar lagi kita sampai rumah sakit, ucap ibunya. Saat Mila yang mengemudi mobilnya itu di tengah jalan, tiba-tiba saja dia melihat ada bayangan hitam yang melintas. Dengan segera dia mengerem mobilnya secara mendadak, membuat semuanya terperanjat. Ada apa Mil? Tanya Paman Diro. Tadi aku lihat ada bayangan hitam Paman di depan lewat. Ya sudah, kita lanjutkan saja perjalanannya pelan-pelan sambil berdoa. Mila pun melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian mereka semuanya sampai juga di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dengan segera beberapa perawat menghampiri, membawakan ranjang untuk membawa Ari masuk ke dalam ruangan opnam. Ari dibawa perawat itu menuju ke ruangan UGD, sementara Mila dan yang lainnya mengikuti dari belakang dan menunggu di depan kursi tunggu ruangan. Semuanya terlihat cemas ketika Ari dibawa ke ruangan UGD. Setelah beberapa saat mereka menunggu, dokter pun keluar dari dalam ruangan UGD. Dengan segera Mila dan kedua orang tua serta paman dan tantenya pun menghampiri dokter. Gimana keadaan Ari, Dok? Tanya ibu Ari dengan cemas. Maaf, menurut pemeriksaan medis, Ari tidak menderita sakit apa-apa. Semuanya normal. Nanti saya akan memberikan resep pereda nyeri dan rasa sakit perut, kata dokternya. Karena kata dokter Ari tidak menderita sakit apa-apa, jadi dengan segera Ari dibawa pulang dan hanya diberikan resep obat saja oleh dokter. Hari demi hari, minggu demi minggu, keadaan yang dialami oleh Ari semakin memburuk. Perutnya bertambah besar dengan bintik merah yang bertambah banyak. Setiap malam, Ari merasakan sakit yang teramat pada bagian perutnya yang tambah membesar. Sementara itu di sisi lain, Bima datang ke rumah Mila menemui Pak Rudi. Bima menanyakan kembali bagaimana kelanjutan dari hubungan Mila dengan dia. Tok tok, Pak Rudi, ucap Bima. Terdengar suara pintu dibuka. Kriat. Bima, apa kabar Bim? Ayo masuk Bim. Saat itu juga Bima pun masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. Gimana Pak, Milanya mau atau tidak? Sabar Bim,
Sebentar lagi dia sudah mulai luluh. Kamu sabar. Bapak yakin Mila mau sama kamu, ucap Pak Rudi pura-pura. Beneran ya Pak? Iya Bim, kamu pegang saja omongan Bapak. Hari itu Mila masih berada di rumahnya Ari, sedang menjaga dia. Jadi Mila tidak tahu kalau Bima hari itu datang ke rumah. Beberapa saat kemudian, Mbok Ipe datang dan membawakan minuman untuk Bima. Silahkan Mas Bima, diminum. Oh ya Mbok, Milanya kemana? Tanya Pak Rudi. Nggak tahu Pak, dari tadi sudah pergi. Emangnya hari ini dia berangkat ngajar Peh? Tanya Rudi lagi. Maaf Pak, kalau itu saya kurang tahu. Ya sudah sana, kamu ke belakang. Iya Pak, permisi, ucap Mbok Ipe sembari beranjak melangkahkan kakinya menuju ke belakang. Gimana Bim, perusahaan kamu? Tanya Pak Rudi basa-basi. Alhamdulillah lancar Pak, malah nanti saya akan membangun perusahaan lagi di kota lain. Wah, kamu hebat sekali Bim. Oh enggak Pak, biasa aja. Sementara Ari masih terus merintih kesakitan yang tak kunjung sembuh pada perutnya itu. Aduh, sakit. Bintik-bintik kemerahan itu perlahan-lahan mulai membesar bersamaan dengan perutnya. Bahkan bintik merah itu berubah menjadi bernanah yang baunya sangat busuk sekali. Mila yang melihat keadaan Ari merasa iba dan kasihan. Namun dia tetap terus setia dengan keadaan Ari yang sekarang dia juga selalu mendoakan untuk kesembuhannya. Kamu yang sabar ya Ri, ucap Mila menenangkan. Ibu dan bapaknya Ari juga masih tetap menginap di rumahnya Pak Mandiro. Aduh, teriak Ari mengaduh. Ari terus merintih, meringis kesakitan yang dirasakannya. Bahkan perutnya semakin membesar, seperti akan meluluh lantakan semua isi di dalam perut. Sudah beberapa hari ini Ari tidak bisa untuk buang air kecil. Itu yang membuat sakit yang dirasakannya pada perut yang semakin membesar. Kita bawa ke rumah sakit lain saja Pak, gimana ini Pak? Ke rumah sakit yang lebih besar, ucap ibunya Ari. Nah kita kan gak ada uang Bu. Ke rumah sakit yang besar kan mahal biayanya. Sudah yuk kita bawa ke rumah sakit besar saja sekarang Pak Bu. Biar saya yang urus semua soal biaya, timbal Mila. Jangan Mil, ibu tidak enak sama kamu. Tidak enak kenapa Bu? Kan Ari sebentar lagi akan jadi suami saya. Saat itu juga dengan segera Ari dibawa kembali ke rumah sakit dengan menggunakan mobil Mila. Di dalam mobil Ari terus merintih meringis kesakitan yang tak tertahankan. Bahkan dia sesekali memukuli perutnya sendiri. Namun untungnya tangan Ari dicegah oleh bapak dan ibunya. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Ari langsung diperiksa oleh dokter spesialis di rumah sakit itu. Setelah diperiksa oleh dokter, kata dokter, Ari menderita kanker prostat. Maaf Pak, Bu, Ari ini harus segera dioperasi karena dia terkena infeksi pada saluran kemih. Ya sudah, lakukan saja yang terbaik Dok, timbal Mila kemudian. Singkat cerita, Ari pun dirawat inap di rumah sakit selama beberapa hari untuk menunggu jadwal operasi. Suatu ketika ada salah satu tetangga yang datang untuk menjenguk Ari. Namanya Pak Furkon. Pak Furkon ini merupakan orang yang tahu tentang hal-hal yang gaib gitu. Saat menjenguk Ari, Pak Furkon melihat ada sosok yang menyeramkan. Tubuhnya tinggi, besar, di samping ranjang dengan kedua mata merah menyala. Gigi taringnya panjang dan tajam. Astagfirullah, ucap Pak Furkon. Kenapa Pak? Ari ini tidak sakit secara medis. Bawa pulang saja dia dan batalkan operasinya. Kita sembuhkan saja di rumah, yakin Pak Furkon. Setelah mendengar apa yang sudah dikatakan, akhirnya Ari pun tidak jadi untuk melakukan operasi dan dia segera dibawa pulang ke rumah. Namun tidak langsung diobati oleh Pak Furkon, karena untuk menyembuhkan sakit yang diderita oleh Ari itu ada beberapa bahan yang harus disediakan. Suatu hari setelah kepulangan Ari, Pak Furkon menghampiri ke rumah untuk memberitahu bahan-bahan yang harus disiapkan. Assalamualaikum, ucap Pak Furkon. Waalaikumsalam, silakan masuk Pak Furkon. Pak Furkon pun duduk di ruang tamu bersama dengan kedua orang tua Ari dan pamannya. Saat itu Mila tidak ada di rumahnya Ari karena dia masih mengajar di sekolah. Sebelum diobati, siapkan bahan-bahan untuk proses penyembuhan nanti. Siapkan tebu ireng, daun kelor, dan bambu kuning. Siapkan semua itu. 2 hari lagi saya akan kembali pukul 12 malam untuk melakukan penyembuhan. Lalu bahan-bahan itu diapakan Pak?
Tebu ireng nanti diambil airnya saja. Kemudian daun kelor ditumbuk hingga halus dan dicampurkan dengan air putih. Sementara bambu kuning nanti untuk alat penyembuhan. Baik Pak, nanti akan saya siapkan semuanya. Kalau begitu saya pamit pulang terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sementara itu di sisi lain, saat malam di jam-jam tertentu, Ari merasakan sakit yang luar biasa pada perutnya. Malam itu tiba-tiba ada hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar Ari. Dengan segera ibu dan bapak serta paman dan tantenya Ari menghampiri. Bersama dengan itu terdengar suara dentuman yang keras dari atap rumah. Buam! Paman Diro dan Tante Tuti langsung keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Saat mereka melihat ke atas atap rumah, betapa terkejutnya mereka melihat ada sosok genderuwo yang tinggi besar dengan wajah yang menyeramkan dan tubuh penuh dengan bulu, dengan mata merah menyala serta baunya sangat busuk sekali. Sontak Paman Diro dan Tante Tuti teriak, tubuhnya terasa kaku, tidak bisa digerakkan. Ibu dan Bapak Ari pun keluar untuk melihat apa yang terjadi dengan adiknya itu. Ketika kedua orang tua Ari keluar dari kamar, tiba-tiba saja di dalam kamar Ari ada sosok pocong yang menyeramkan dengan wajah yang gosong dan mulut menganga, bukan hanya satu, tapi banyak. Sama seperti apa yang ada di dalam mimpinya waktu itu. Sosok-sosok itu mengelilingi Ari dengan tatapan yang tajam, serta mengeluarkan bau sangat busuk. Karena tidak kuat melihat sosok-sosok itu, Ari pun pingsan. Sesaat mereka kembali menuju ke kamar, kedua orang tuanya merasa lega karena pikirnya Ari sudah tertidur lelap. Paginya, kedua orang tua Ari mencarikan bahan-bahan yang sudah diperintahkan oleh Pak Furqon. Sementara itu, Mila datang untuk menjenguk Ari. Saat dia melihat keadaannya, ternyata bertambah sangat parah. Perutnya semakin membesar dengan bintik-bintik yang bernanah. 2 hari kemudian, Pak Furqon pun datang tepat pukul 12 malam untuk menyembuhkan Ari. Semua bahan sudah disiapkan oleh kedua orang tuanya. Pak Furqon langsung masuk ke dalam kamar. Setelah tepat pukul 12 malam, beliau pun mulai untuk membacakan doa. Pak Furqon fokus membacakan doa-doa. Ari yang saat itu berbaring di atas kasur dibacakan. Seketika dia ronta-ronta dan mengerang kesakitan. Sakit. Namun Pak Furqon masih terus membacakan doa-doanya. Saat itu juga tiba-tiba hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar. Bahkan lampu rumah seketika padam semua, disertai dengan suara kaca jendela yang retak. Biar. Pak Furqon terus membacakan doa-doa hingga tubuhnya Ari memberontak ke sana kemari. Suasana semakin mencekam, disertai angin kencang masuk ke dalam rumah. Paman Diro mencoba untuk mengambil senter untuk penerangan. Tiba-tiba saja nampak Ari kesurupan dengan tubuhnya yang tiba-tiba terangkat dari kasur, dengan kedua matanya yang melotot, serta mulutnya yang menganga, dan lidahnya menjulur. Kedua orang tuanya merasa sangat iba melihat keadaan anaknya itu. Sementara Pak Furqon yang masih terus berkomat-kamit membacakan doa, keringatnya bercucuran. Karena melawan sosok yang ada di dalam tubuh Ari dengan menggunakan tenaga dalam. Beberapa saat kemudian tubuh Ari pun kembali ambruk ke kasur. Tubuhnya terasa sangat lemas kondisinya. Wajahnya sudah berubah seperti semula. Nafas Ari terasa sangat tidak beraturan dengan keringat di sekujur tubuhnya. Pak Furqon pun menghentikan membacakan doa-doanya. Mana bahan-bahannya? Tanya Pak Furqon. Dengan segera Mila yang juga di sana mengambilkan bahan-bahan yang sudah disiapkan. Beberapa saat kemudian Mila pun kembali dengan membawakan bahan-bahan yang sudah disediakan sebelumnya. Pak Furqon kemudian mengambil air daun kelor yang kemudian dioleskan perlahan-lahan pada perut Ari yang membesar. Saat itu juga Pak Furqon membacakan doa. Ari terus meronta-ronta kesakitan. Sakit, panas, teriaknya. Beberapa saat setelah Pak Furqon membacakan doa-doa perlahan-lahan, perut Ari mengempes, disertai dengan keluarnya belatung dari bagian perut yang bernanah. Baunya sangat busuk sekali. Semua yang melihat bergidik ngeri. Pak Furqon langsung membersihkan belatung-belatung itu dengan menggunakan tisu. Tubuh Ari pun terkulai lemas. Kemudian Pak Furqon memerintahkan kepada Ari untuk segera bangun. Bangun, Ri, minum air tebu ireng ini,
Air tebu ireng itu sudah didoakan Pak Furqon sebelumnya. Sesaat kemudian Ari pun bangkit dan perlahan-lahan meneguk air tebu ireng itu. Setelah tebu ireng diminum oleh Ari, tiba-tiba Ari batuk-batuk dan dia muntah. Yang keluar dari mulutnya itu darah yang berwarna merah kehitaman dan disertai dengan jarum tajam. Seketika Ari langsung lemas sekali. Dia berbaring kembali di atas kasur dengan keringat yang membasahi tubuh. Ari ternyata telah disantet seseorang. Santet yang dikirim Ari ini adalah jenis santet bambu apus, yang mana membuat Ari tidak bisa buang air kecil. Ucap Pak Furqon. Astagfirullah, siapa yang tega melakukan ini, Pak? Nanti kalian akan tahu sendiri siapa yang melakukannya. Karena santet itu akan berbalik kepada pengirimnya. Ikhlaskan saja, jangan ada dendam. Setelahnya Pak Furqon mengajak Pak Mandiro dan bapaknya Ari ke halaman depan rumah. Kemudian Pak Furqon menerawang sekitar dan beliau menemukan media yang ditanam di halaman rumah. Gali tanah itu. Dengan segera Paman dan Bapak Ari menggali tanah tersebut. Setelah sudah digali, betapa terkejutnya mereka melihat ada bungkusan kain putih. Kemudian bungkusan itu diambil oleh Bapak Ari. Coba buka bungkusan itu. Dengan segera Pak Mandiro dan Bapak Ari membuka bungkusan itu. Di dalamnya ada raja yang bertuliskan nama Ari serta tanggal lahir, weton, dan kembang setaman. Bambu apus ini yang dijadikan sebagai media santet. Bakar sekarang. Kemudian bambu itu dibakar dengan dibacakan doa oleh Pak Furqon. Sementara bambu kuning yang sudah disiapkan sebelumnya itu ditanam di galian tadi. Bambu kuning itu untuk menangkal ilmu santet. Singkat cerita, Ari pun sudah bisa kembali untuk buang air kecil. Dia sudah sembuh. Sementara saat itu Pak Rudi terkejut dengan kedatangan Ari yang tiba-tiba sembuh. Suatu hari, Pak Rudi menemui Bima di rumah bapaknya. Bima sudah tidak mau lagi dengan Mila, karena Bima sudah memiliki calon sendiri. Teman Pak Rudi yang juga bapaknya Bima juga sudah kecewa dan tidak ada perjanjian lagi untuk pembagian perusahaan. Pak Rudi akhirnya jatuh miskin. Dan saat itu juga tiba-tiba Pak Rudi sakit. Sakit yang diderita oleh Pak Rudi sama persis dengan apa yang dialami oleh Ari. Saat itu Ari menjenguk Pak Rudi ke rumahnya. Akhirnya beliau mengakui kesalahannya kepada Ari. Ri, Bapak minta maaf ya. Bapak salah sama kamu. Bapak minta maaf. Bapak menyesal. Sekarang Bapak yang mendapatkan balasannya. Maksudnya bagaimana, Pak? Tanya Ari. Bapak yang sudah mengirimkan santet kepada kamu karena Bapak tidak mau kamu bersama dengan Mila. Astagfirullah. Tapi katanya waktu itu Bapak sudah merestui hubungan kami dan akan menentukan tanggal pernikahannya. Tidak, Ari. Itu hanya akal-akalan Bapak saja untuk mendapatkan weton kamu untuk syarat santet. Maafkan Bapak, Ri. Mulai sekarang Bapak akan merestui hubungan kalian dengan sesungguhnya. Iya, Pak, saya sudah memaafkan Bapak. Terima kasih kalau Bapak sudah merestui hubungan kita. Makasih, Ari. Kamu memang anak yang baik. Sekali lagi Bapak minta maaf. Ucap Pak Rudi yang seketika tiba-tiba saja beliau kejang-kejang dengan mata yang melotot dan lidah yang menjulur ke depan. Pak, Bapak, teriak Mila sambil menangis. Dan saat itu juga Pak Rudi menghembuskan nafas terakhirnya. Singkat cerita, akhirnya Mila dan Ari pun melangsungkan pernikahannya. Mila sudah tidak memiliki kedua orang tua. Dia ditinggal ibunya sejak dia masih duduk di kelas 1 SMP. Karena ibunya menderita sakit dan dia besar tumbuh kembang menjadi dewasa bersama Pak Rudi. Sekarang Mila dan Ari hidup bahagia di rumah peninggalan Pak Rudi. Dan dengan kisah ini semoga kita jika sebagai orang tua hendaklah berhati-hati dalam berucap. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertebal iman kita dan dekatkan diri kita kepada Allah. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Jangan sampai terjerumus ke dalam lembah hitam. Jangan memaksakan kehendak sesuai dengan keinginan dan keegoisan sendiri, sehingga godaan setan mampu menguasai pikiran kalian dan membuat diri sendiri terjerumus
ke dalam hal yang musyrik. Celakalah bagi kita kalau sampai seperti itu. Dan kisah ini tamat. Sebuah kisah yang diadaptasi dari kehidupan sosial di masyarakat kita, yang dituliskan kembali oleh N. Laila, khususnya yang ada di Pulau Jawa.